هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. نراكم تانية في هذا الموقع الذي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوة الحضور، دعوني في مستهل هذه الحصة أن أحسن استغلال هذه الفرصة لنتحدث معكم ولنتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفكرة عن المحادثة. المحور الذي كنا في مناقشة اليوم يعني تعليم المحادثة ما بين الطرق والاستراتيجيات. ما الطرق المتبعة وما الاستراتيجيات المعتبرة في تعليم المحادثة؟ وها هو ذا المحور الذي كنا في مناقشة اليوم إن شاء الله. إخوة الحضور، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، دعوني أن أعيد إليكم بعض الشاشة الجاهزة أمامكم. وقبل أن نواصل إلى هذا العرض، تعالوا نفتتح هذا اللقاء بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الأولى يعني في مقدمة لهذا العرض، دعوني أن أدعوكم إلى بعض الفقه، أن أدعوكم إلى التفكير. يعني لماذا نجد بعض الإخوة الطلاب لم يتمكن من المحادثة باللغة العربية بشكل جيد وبشكل متمكن؟ تعالوا نناقش هذه الخبرة أو هذه الفقرة. الإخوة، نجد بعض الإخوة قد يبدأ الطالب بدراسة اللغة العربية في الغضانة وخلفيات الأولاد بمدة سنة واحدة أو أكثر، مرورا إلى الابتدائي، رأسا إلى المتوسط والإعدادي والثانوي طوال 6 سنوات. Sungguh menarik ya, fenomena yang perlu kita renungi bahwa kenapa kebanyakan para siswa atau peserta didik yang belajar bahasa Arab itu, menghabiskan waktu bertahun-tahun, tapi mereka masih sulit untuk bermuhadasah menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan lancar dan fasih, ya. Padahal jika kita temukan sebagian dari mereka itu sudah belajar tentang huruf hijaiyah sejak mereka di TPQ. Ingat ya, huruf hijaiyah termasuk dari bagian bahasa Arab. Mempelajari membaca bahasa Arab walaupun tujuannya untuk belajar Al-Quran, tapi paling tidak mereka sudah mencoba untuk belajar bahasa Arab, ya. Ketika masuk madrasah ibtidaiyah 6 tahun, mulai dari kelas 4 mereka sudah menghafalkan mufradat, ini, itu, dan lain sebagainya. Disusul lagi pada waktu MTS 3 tahun, aliyah 3 tahun, apalagi mereka yang berada di pondok pesantren, ya. Dari sekian santri misalnya, atau dari sekian siswa yang mempelajari bahasa Arab bertahun-tahun, kurang lebih 10 tahun lah kalau misalnya di MI, MTS, MA, ya. Pertanyaannya, berapa persen dari jumlah mereka itu yang mampu untuk bermuhadasah dengan bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan fasih dan talaqah dan lancar, ya. Tentu wallahi hazin natijah. Tentu jika kita temukan di antara beberapa teman kita berapa persen, lah sampean yang lebih tahu jawabannya, ya. Oke. Yang terpenting dari sini adalah ketika nanti kita mengajarkan menjadi seorang guru, karena memang kita tujuannya di pendidikan bahasa Arab. Lah indama taqum bi ta'lim al-muhadatsah lazim an tatawaffar fi nafsik hadhihi asy-syakhsiyat atau hadhihi al-khisal al-mahmuda lada al-mudarris, ya. Ketika nanti zaman mengajarkan muhadatsah, tempatkan diri sampean sebagai posisi seperti ini. Yang pertama adalah guru itu layaknya sebagai fasilitator yang memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik dalam belajar. Ingat dalam tanda kurung dalam pembelajaran, ya. Sebagai pembimbing, al-mursyid wal musyajji', ya. Ketika patah semangat, guru memberikan motivasi. Sebagai organisator, artinya dia merangkai beberapa program untuk peserta didiknya mencapai standar kompetensi yang diinginkan. Dan yang terakhir, manusia harus kaya referensi atau sebagai manusia sumber. Jika peserta didik ingin bertanya, paling tidak dia menuju seorang guru untuk menemukan sebuah jawaban itulah. Sudah adakah 5 kriteria ini dalam diri Anda selaku guru di masa yang akan datang, ya. لازم لمدرس اللغة العربية خاصة المحادثة أن يتميز بهذه الخصال الخمسة. أولا fasilitator, pembimbing, motivator, organisator, dan manusia sumber. يقال أن الطريقة أهم من المادة والمدرس أهم من أي طريقة.
المدرس الذي ليس له قدرة في توظيف الاستراتيجية فهذا مدرس فاشل. لذلك المدرس هو النقطة المهم في عملية التعليمية. Nah, biar guru itu sukses menjalankan materi atau mencapai standar yang ingin dicapainya, maka guru harus menggunakan berbagai strategi dan metode ketika mengajarkan muhadasa. Nah, apa strategi dan metode yang paling umum atau yang paling sesuai dengan keadaan ketika mengajarkan muhadasa? Awalan yakni, sebelum ya, perlu diingat ya, ketika seorang guru sebelum menentukan metode dan strategi dalam mengajarkan muhadasa, mereka harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah al-mawad, tentang materinya ya. Yang kedua tentang al-ahdaf, tujuan apa yang ingin dicapainya. Yang ketiga adalah at-talabah, summa kifayat al-mudarris, jadi dia harus tidak hanya memberi saja, tapi dia harus memberikan sesuatu pada dirinya, mengupgrade ya. Summa al-ahwal, kondisinya di kelas, siswanya seperti apa. Terus waktunya juga harus diperhatikan. Jangan dikira metodenya bagus, tapi nyatanya membutuhkan waktu yang lama ya. Fasilitasnya juga diperhatikan. Summa yang paling penting adalah tidak ada media, metode, atau strategi yang paling sempurna ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi 8 ini yang perlu sampean ingat sebelum memilih atau menentukan strategi dan metode mengajarkan muhadasa. Apa di antara strategi dan metode pembelajaran muhadasa tersebut? Awalan ma huwal ma'ruf indana, yang bisa kita ketahui, wa ma huwa munasib indana, dan menurut kita lebih sesuai adalah strategi the power of two. Ya. Apa itu strategi the power of two? Yaitu strategi yang memiliki prinsip bahwasanya berpikir berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. Maksudnya gimana? Ini langkah-langkahnya ya. Seorang guru bisa mengajukan lebih satu atau lebih pertanyaan yang sekiranya membutuhkan siswa untuk berpikir ya. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individual. Nah, setelah semua pendidik menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, nah mereka disuruh saling bertukar jawaban antara peserta tentang pertanyaannya si guru tadi. Ya. Setelah itu, mintalah pasangan tersebut untuk membuat jawaban-jawaban baru di setiap pertanyaan. Karena satu pertanyaan tidak terbatas pada satu jawaban. Nah, ketika di situ meningkatkan motivasi siswa untuk ngomong, untuk bermuhadasa. Ya. Yang kedua adalah strategi demonstrasi, ya, yaitu strategi mengajar yang mengajarkan proses bagaimana proses sesuatu itu terjadi. Jadi mendemonstrasikan sesuatu. Misalnya kaifa yakunul hawa'u baridan wa kaifa yakunu an-naru haran wa ma ila dzalika. Bagaimana proses air es itu dingin atau api itu panas, atau bagaimana membangun sebuah rumah, mendemonstrasikan. Nah, setelah demonstrasi dia akan berucap. Nah, bermuhadasa ya, baik itu dengan temannya atau dengan dirinya dan lain sebagainya, itu dengan metode demonstrasi. Jadi muhadasa itu tidak harus berpasangan dua orang sebagaimana yang kita ketahui semuanya membuat soft lurus dua-dua akhirnya saling bercakap-cakap, yaitu mungkin secara umumnya satu di antara beberapa strategi, tapi strateginya dan metodenya sangat banyak sekali di lain dua itu. Yang kedua, strategi kullu syahs mudarris ya, adalah strategi yang merupakan cara tetap untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individu. Bayangkan jika setiap peserta didik ya kita suruh eh, mendeskripsikan dirinya sebagai seorang guru. Nah, gimana? Ya, tentu guru akan di kelas melakukan sesi tanya jawab dengan peserta didik. Ana ismi Muhammad wa anta masmuka, ana jitu min Surabaya wa anta min aina jita? Ana amamal fasli. Ana aqumu amamal fasli wa anta ajlisu alal kursi. Itu termasuk everyone is teacher here. Artinya guru selalu mendominasi dan melakukan proses bertanya kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada metode ceramah ya, penyampaian materi oleh pengajar kepada pembelajaran
dengan lisan. Salah satu metode dan strategi bisa menggunakan ceramah, ya. Walaupun ceramah itu terjadinya satu arah, artinya dari yang segi mutakalim saja. Tapi itu termasuk dianggap proses bermuhadasah, ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tarikat strategiyatul istijwab, tanya jawab. Ini yang umum, ya. Jadi berbagai tanya jawab yang mendukung pelaksanaan komunikasi yang bersifat lalu lintas dua arah. Nah, ini yang sering kita temukan di berbagai sekolah dan pesantren itu tariqatul istijwab, tanya jawab, ya, muhadasa. Bimafhumiha al-istijwab. Muhadasa yang menggunakan salah satu strategi istijwab, yaitu saling membuat dua soft dan setiap soft itu terdiri dari dua anak dan saling percakapan, ya. Yang selanjutnya adalah strategiyatul munaqasyah. Bayangkan kalau diskusi semuanya sangat aktif, ya. Di situ terjadi proses bermuhadasah antara seorang munakis dengan audiens, ya. Saling bertukar menukar informasi, opini dan lain sebagainya. Jangan dilihat munakosyahnya, tapi ketika munakosyah itu terjadi proses muhadasah, ya. Selanjutnya ada strategi tamtsiliyah. Ketika bermain peran, ya, ini bukan pecan, ya, peran, ya, tamtsil. Mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan peran yang dimainkan. Kita lihat di film, di tampilan panggung dan lain sebagainya, semua saling bercakap dan lain sebagainya. Lah itu termasuk proses bermuhadasah. Satu memerankan sebagai A, satu memerankan sebagai B. Tidak mungkin keduanya saling diam, tapi saling bercakap. Ada strategi al-tariqah sautiyah, ya. Ada strategi intikaiyah dan lain sebagainya. Yang terakhir ditutup dengan metode atau strategi campuran, yaitu dia melihat bahwasannya tiap strategi dan metode punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak ada yang sempurna. Namun, ya, metode intikoiyah bisa sangat paling aktif, sangat paling mendukung jika seorang guru mampu menguasai berbagai macam metode. Sebaliknya, metode intikoiyah ini akan menjadi bumerang bagi seorang guru ketika seorang guru hanya asal comot metode saja tanpa dia menguasai metode-metode yang lain itu. Jadi semuanya dicampur adukkan, bukan seperti itu, ya. Jadi intikoiyah berpotensi sangat sukses dan berpotensi juga sangat gagal tergantung peran seorang guru dalam menguasai metode dan beberapa strategi tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang beberapa strategi dan metode pembelajaran muhadasah, sekarang kita akan membahas tentang khutuwat ta'lim al-muhadatsah, yaitu langkah-langkah mengajarkan muhadasah. Nahnu na'rif li kulli mustawayat al-lugha hunaka thalatha ma yusamma bi al-mubtadi' wal mutawassit wa al-mutaqaddim. Rahma ba'd al-mutammin wal mutakhassisin yarawna anna hunaka marhalatun a'la wa hiya ma yusamma bi marhala mutamayyizah. Meskipun ada beberapa pakar yang menaruh bahwasanya di atas tiga ini masih ada satu lagi, yaitu marhalatul mutamayyiz atau excellent, tapi yang lebih umum adalah tiga, ya. Pemula, lanjutan, dan menengah, pemula, menengah, dan lanjutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu mubtadi', ya? Bagaimana langkah-langkah mengajarkan mubtadi', yaitu guru mulai berbicara dengan memberi pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Pada saat yang bersamaan, siswa diminta untuk belajar mengucapkan kata, ya karena pemula, jadi harus pas mengucapkan katanya, menyusun kalimat dan mengungkapkan ide atau pikirannya. Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa sehingga berbentuk menjadi sebuah tema yang sempurna. Misalnya judulnya adalah yaumiyati, arti keseharianku. Ana mata tastayqidu minan naum, astayqidu minan naum fi sa'ati sadisa. Mada ta'mal fi sa'ati sadisa? Ana astahimmu fi sa'ati sadisa. Wa madza ta'mal fi sa'ati sabi'ah? Ana adhabu ila al-madrasati fi sa'ati sabi'ah. Dari jawaban tersebut bisa membentuk sebuah tema atau cerita yang sempurna. Itu maksudnya, ya. Jadi lebih ke latihan-latihan syafawi, menghafal, dan yang masih ada kaitannya dengan teks. Itu mubtadi'. Selanjutnya mutawassit, ya. Ini bukan lanjutan tapi menengah, ya. Adalah mungkin bisa kita menggunakan sebagai
latihan berbicara dengan bermain peran, diskusi, bercerita, takdimul kisah, bercerita tentang informasi yang didengar dari televisi, yakni tarikatul istinbat atau istintaj ya. Metode apa? Conclusion ya, menarik sebuah kesimpulan dan kemudian diceritakan, diomongkan kepada yang lain itu bisa ya. Yang terakhir adalah metode pembelajaran bagi mutaqaddim. Tingkat atas adalah guru memilihkan tema untuk berlatih kalam. Jadi temanya ditentukan. Tema yang dipilih hendaknya menarik, berhubungan dengan kehidupan peserta didik. Tema harus jelas dan terbatas. Artinya tidak semuanya dikasihkan mentang-mentang sudah pintar terus diberikan semua tema, tidak, tapi harus dipilih yang lebih sesuai dengan mereka dan yang paling sesuai dengan kondisi dan umur, usia dan lain sebagainya. Yang kedua, yang terakhir adalah mempersilahkan siswa memilih 2 tema atau lebih. Yang selanjutnya siswa diberikan pilihan apa yang lebih menarik bagi mereka. Itu ya. Jadi meskipun mereka memilih tapi ada batasan-batasannya, tidak sebebas yang kita pikirkan. Oke. Itu yang bisa kita diskusikan pada pagi ini ya tentang strategi ta'lim al-muhadatsah linnautiqina bighairiha ma baina at-turuq was-strategiyah, tentang strategi dan metode pembelajaran muhadasah. Adzunnu naktafi huna, nashkurukum ala husni sawt wal mutaba'ah. Thanks for attention. Narakum insyaallah fi al-usbu'il qadim. See you next week. Wa tumtum muwaffaq wa tumtum fil kimmah. Tamaniyati daiman lakum wa lakum bit taufiq wan najah daiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an.